Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Resiko. Perkenalkan dari kelompok kami, yang pertama ada saya, Siti Badiatunisa sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Siti Maisaroh sebagai pemateri. Dalam mengelola manajemen perusahaan, seorang pemimpin perlu merumuskan kebijakan yang bisa diterapkan dalam perusahaan tersebut. Manajemen resiko adalah salah satu elemen penting suatu perusahaan dalam operasi sebuah bisnis. Kegiatan operasional adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. Karena tanpa kegiatan ini, suatu perusahaan tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, berbagai perusahaan, khususnya bank, menghadapi peluang maupun resiko yang semakin besar pada kegiatan operasionalnya. Resiko operasional di sini dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, serta mengakibatkan kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, resiko operasional menyebabkan kerugian yang sulit diperhitungkan secara kualitatif. Terdapat berbagai strategi yang bisa diterapkan oleh suatu perusahaan atau bank dalam melakukan mitigasi resiko. Salah satunya yaitu menerapkan Business Continuity Management. Program Business Continuity Management yang efektif diperlukan agar bank dapat segera memulihkan proses bisnis dengan waktu singkat apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan operasional yang tidak diharapkan. Tujuan dari Business Continuity Management adalah minimalkan kerugian pada bank agar bank tetap dapat memberikan pelayanan pada nasabah dengan baik. Maka dari itu, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai resiko operasional dan business continuity management. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko operasional. Nah, yang pertama mengenai pengertian dari resiko operasional. Pengertian dari resiko operasional telah diatur pada POJK nomor 18/POJK 03/2016. Yaitu resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang berdampak pada kegiatan operasional bank. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa resiko operasional dapat menimbulkan pengaruh negatif yang luas karena permasalahannya berakar pada kegagalan melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan. Pada masa lalu, bank mengelola resiko operasional melalui upaya memberdayakan sistem pengawasan internal. Namun, sejalan dengan operasional bank yang semakin berkembang, semakin banyak terjadi kecurangan atau fraud dengan intensitas dan kualitas yang meningkat. Kewajiban bagi bank untuk dapat mengurangi dampak dari resiko operasional serta lebih sistematis dan menyediakan modal khusus untuk menutup resiko operasional. Yang kedua mengenai penyebab dari resiko operasional. Dalam dunia perbankan, resiko operasional melekat di setiap aktivitas bank. Di antaranya melekat pada aktivitas pengkreditan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia. Resiko operasional dapat menyebabkan kerugian pada bank yang berasal dari berbagai faktor. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4. Di antaranya, yang pertama, kegagalan proses internal. Yang kedua, akibat faktor manusia. Yang ketiga, kegagalan sistem dan teknologi. Dan yang keempat, akibat kejadian eksternal. Yang pertama, kegagalan proses internal. Bank menggunakan berbagai proses internal yang diperlukan untuk menjual produk dan jasa kepada nasabah. Dalam setiap langkah proses internal dapat terjadi potensi resiko operasional. Sebagai contoh, kesalahan mengirim dokumen kepada nasabah yang tidak berhak, kesalahan proses pembukaan rekening dan transaksi nasabah, terlambat melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, kenaikan volume transaksi yang tidak terduga mengakibatkan kesalahan dalam penanganan transaksi dan bisnis, produk yang beragam dan aktivitas baru yang diluncurkan namun gagal, atau permintaan nasabah yang luar biasa meningkat dan tidak bisa ditangani oleh sistem yang dimiliki bank. Yang kedua, faktor manusia.
Kerugian resiko operasional bisa terjadi karena adanya tuntutan kompensasi pekerjaan, pelanggaran terhadap ketentuan jaminan kesehatan dan keamanan, pemogokan, dan tuntutan karena perlakuan diskriminasi. Resiko operasional yang disebabkan oleh manusia bisa juga disebabkan karena pelatihan dan manajemen yang kurang baik, kesalahan dari manusia, pemisahan tugas atau wewenang yang tidak jelas, ketergantungan terhadap orang-orang tertentu, dan kurangnya sifat kejujuran. Selain itu, resiko operasional bisa juga disebabkan karena kualitas pelatihan yang tidak memadai, kontrol yang tidak memadai, dan kualitas pekerja yang kurang baik. Yang ketiga, kegagalan sistem dan teknologi. Semakin meningkatnya ketergantungan bank terhadap teknologi informasi yang merupakan salah satu sumber utama resiko operasional. Kerusakan data bank baik karena sengaja atau tidak disengaja, hal itu merupakan penyebab umum kesalahan operasional bank yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank. Contoh dari resiko operasional yang disebabkan oleh sistem dan teknologi, yang pertama, bank yang baru mengganti teknologi informasi dengan teknologi yang baru dan belum berjalan dengan lancar akan mengakibatkan transfer keluar dibukukan 2 kali sehingga bank yang bersangkutan mengalami kerugian. Yang kedua, permasalahan umum teknologi seperti kesalahan operasional terkait dengan teknologi, penggunaan teknologi oleh orang yang tidak berwenang, dan penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, kejadian eksternal. Meskipun bank cenderung memiliki kontrol yang kecil atau bahkan tidak mampu mengontrol sama sekali terhadap kejadian eksternal, namun kejadian eksternal harus tetap dikelola. Risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal dapat terjadi karena perubahan perundang-undangan yang tidak terduga, seperti perubahan undang-undang hak konsumen. Selain itu, dengan adanya ancaman-ancaman fisik seperti perampokan bank, serangan teroris, dan bencana alam. Mengingat bank memiliki kemampuan kecil untuk mengelola kejadian eksternal atau bahkan sama sekali tidak mampu mengelola kejadian eksternal tersebut, maka hal yang perlu dilakukan bank yaitu memperkuat infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki untuk meminimalisir dampak kerugian resiko operasional. Maka dari itu, bank perlu mengembangkan manajemen kelangsungan usaha. Yang ketiga, mengenai identifikasi resiko operasional. Manajemen resiko operasional dapat dikatakan efektif apabila bank mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi resiko. Pada umumnya, proses identifikasi dimulai pada unit bisnis, mulai dari menentukan apa tujuan dan misi dari unit kerja, bagaimana proses kerja yang diperlukan agar mencapai tujuan, dan menentukan apa yang berpotensi menjadi permasalahan dalam melakukan proses tersebut. Selanjutnya, menentukan berapa sering terjadi kesalahan dalam proses dan dampak pada bank apabila risiko tersebut terjadi. Dan selanjutnya adalah menentukan apakah terdapat potensi kesalahan dalam proses kerja perlu perbaikan kontrol. Dalam keputusan proses kontrol tergantung dari beberapa hal seperti besar potensi kerugian, keahlian, serta kemampuan bank untuk mengatasi permasalahan dan sifat atau karakteristik dari eksposur. Yang keempat, pengukuran dan pengendalian resiko operasional. Suatu perusahaan atau bank harus mampu mengelola resiko operasional karena hal itu akan meningkatkan efisiensi perusahaan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Di samping itu, perusahaan yang tidak dapat mengelola resiko operasional disebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian dan akan berdampak pada modal perusahaan. Pengendalian risiko operasional bertujuan menekankan potensi kerugian akibat risiko operasional. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, risk and control self-assessment, yang kedua, loss event database, yang ketiga, key risk indicator. Yang pertama, risk and control self-assessment yang biasa disingkat dengan RCSA.
Nah, pengertian dari RCSA ini adalah proses manajemen resiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko operasional yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. Yang kedua yaitu loss event database. Salah satu persoalan penting dalam rangka pengelolaan resiko operasional adalah terjadinya database kerugian resiko operasional. Tanpa database kerugian, bank akan mengalami kesulitan dalam proses penyusunan model pengukuran kerugian operasional. Di samping ini, database kerugian dapat sebagai alat untuk melakukan validasi setiap proses penilaian resiko atau prediksi resiko. Selain itu, loss event database juga digunakan untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal apakah sudah cukup memadai atau belum. Yang ketiga, key risk indicator. Key risk indicator dapat digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan tingkat risiko operasional yang meningkat. Dengan key risk indicator, bank mengidentifikasi dan menganalisa risiko sejak dini atas naik turunnya indikator-indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian setiap risiko operasional yang melekat pada setiap aktivitas bisnis dan operasional pada bank. Selanjutnya saya akan menjelaskan Business Continuity Management. Pengertian Business Continuity Management atau manajemen kelangsungan bisnis. Business Continuity Management adalah rangkaian proses sistem manajemen yang terencana, terukur, dan komprehensif termasuk identifikasi awal, peningkatan kemampuan beradaptasi, kontrol efektif atas setiap potensi insiden, kemampuan untuk memulihkan kondisi, dan kemampuan untuk mengembalikan aktivitas ke normal untuk memastikan proses kegiatan itu, kelangsungan bisnis perusahaan atau organisasi. Manajemen kelangsungan bisnis merupakan alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan upaya perusahaan sehingga setelah terjadi gangguan, bisnis dapat terus berjalan kembali dalam kondisi yang dapat diterima. Secara sederhananya, Business Continuity Management adalah diartikan sebagai proses pemulihan insiden. Tujuannya agar proses bisnis atau kegiatan operasional dalam organisasi atau perusahaan dapat tetap berjalan meskipun belum optimal di saat kejadian. Selanjutnya ialah implementasi Business Continuity Management pada perusahaan atau organisasi. Sebagai salah satu harapan, perusahaan adalah penerapan alat tanggap gangguan. Salah satunya adalah Business Continuity Management. Penerapan Business Continuity Management mampu mengendalikan untuk bertahan dari kejadian setelah gangguan. Perusahaan yang telah menerapkan BCM yang baik telah mengembalikan seluruh elemen perusahaan dalam bidang penanggulan gangguan. Di era ini, perusahaan sangat membutuhkan implementasi BCM yang baik untuk menghindari kebangkrutan. Selanjutnya ialah tujuan Business Continuity Management. Business Continuity Management merupakan suatu keharusan karena tujuan dari Business Continuity Management adalah mempersiapkan dan melatih perusahaan untuk menghadapi operasional bisnis yang kritis sehingga apabila terjadi bencana atau gangguan pada proses operasional akan tetap berfungsi. Business Continuity Management dapat bekerja dengan baik di saat bencana jika semua faktor penting pendukungnya hadir pada waktu tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus terus meningkatkan BCM melalui proses pengujian, pengemajaan, pemeliharaan, dan audit. Selanjutnya ialah Business Continuity Management mempunyai beberapa subrencana. Di antaranya ialah rencana darurat. Rencana darurat terdiri dari cara-cara yang akan menjaga keamanan yang jika terjadi bencana terjadi seperti alarm bencana. Selanjutnya yang kedua ialah rencana cadangan, menyediakan fasilitas komputer cadangan yang bisa dipergunakan apabila fasilitas komputer yang biasa rusak atau bahkan hancur hingga tidak bisa digunakan. Yang ketiga ialah rencana catatan penting,
merupakan dokumen kertas, mikrofilm, dan media penyimpanan optis dan magnetis yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan. Selanjutnya ialah manfaat business continuity management. Adapun manfaat yang dapat didapatkan oleh perusahaan jika menerapkan business continuity management diantaranya ialah yang pertama, melindungi aset perusahaan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan organisasi. Yang ketiga, melindungi pencapaian terhadap sasaran organisasi. Yang keempat, meningkatkan reputasi organisasi. Yang kelima ialah membagikan kontribusi terhadap peningkatan terkelanjut pada organisasi.